تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillah. Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah kiat-kiat menguatkan keimanan dalam kegiatan berdagang, bahwasanya hal tersebut dikerjakan karena mengharapkan wajah Allah, sehingga bisa lebih bersemangat untuk mengerjakan dan bisa menjadi nilai-nilai ibadah. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini memang aktivitas keseharian ya. Aktivitas keseharian. Ya, kalau kita pertanyaan dari akhi yang bertanya itu dari hal yang baik ya, kita mempertanyakan bagaimana amalan keseharian kita itu bermanfaat untuk kita. Yang pertama, berniaga itu hal yang mubah, dibolehkan. Dan yang mubah itu tergantung hukumnya, itu yang mubah. Dia kadang bisa jadi wajib, kadang bisa jadi sunnah, kadang bisa jadi makruh, kadang bisa jadi haram. Tergantung niatnya apa, dia menginginkannya apa. Ya, kalau dia misalnya perlu menafkahi dirinya supaya dia tidak tadahkan tangannya ke orang lain, itu hal yang besar. Dia bekerja supaya dia penuhi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, itu ibadah. Karena memang Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyadayya ma ya'ul. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia telantarkan orang yang nafkahnya wajib dia tanggung. Jadi dia melakukan hal itu karena menunaikan kewajiban, tanggung jawab. Itu sudut pahala yang lain. Sudut pahala yang lain. Apalagi kalau dia berniaga, ada di sebab niaganya dia selipkan mana-mana lain, menjaga stabilitas negara dari sudut perekonomian, supaya perputaran roda ekonomi yang berputar itu ciri kesehatan di sebuah negeri. Iya. Apalagi dia mudahkan orang di dalam bertransaksi, dia bantu orang, diajari orang cara berniaga yang baik. Itu hal-hal yang bagus. Jadi kalau dia selipkan pada dirinya mana-mana baik ini di muamalah, maka itu bisa menjadi lahan pahala untuknya. Bisa menjadi lahan pahala untuknya dan lahan ketaatan. Cuman sudut-sudut pahala ini dari mana diketahui? Itu perlu belajar. Perlu belajar hukum-hukum fikih, perlu belajar hukum-hukum muamalah. Sebab itu diterangkan oleh para ulama di dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Hanya saja perlu diingat bahwa dunia itu diambil sekadarnya. Dunia diambil apa? Sekadarnya. Pada sesuatu yang mencukupi untuk kita, bukan hal yang melalaikan. Kemudian yang kedua, dunia itu hendaknya berada di tangan saya, jangan di hati. Ya, kalau dunia cuma di tangannya, artinya dia cuma pakai sesuai dengan keperluannya. Kalau di hatinya itu yang menjadi masalah. Dia tertawan oleh dunia nanti, masuk ke dalam belenggu dunia. Dan itu yang memberatkan jiwa. Sebab dunia ini sudah dijadikan oleh Allah takdirnya supaya kita injak, bukan kita pikul di atas pundak kita. Kita injak, kita manfaatkan. Kalau kita pikul, itu menjadi berat kehidupan itu. Diambil sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar yang mencukupi. Sampai kalau dia niatkan hal-hal yang baik, maka itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Rijalun la tulkhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Sekelompok lelaki yang tidak dibuat lalai oleh perniagaan, tidak dibuat lalai oleh jual beli.
Tidak dibuat lalai dari menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Iya. Dan mereka selalu takut akan suatu hari kiamat di mana mata dan hati akan berbolak-balik di hari itu. Nah, itu seorang muslim seperti itu. Baik, jadi itu dua sudut ya, harus selalu seimbang, dijaga dan dipelihara. Pernah datang seorang sahabat, dia keluar dari rumahnya, namanya Hanzalah. Keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, ada apa? Ini kalimat bukan sembarangan ya. Hanzalah sudah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, ada apa? Kata Hanzalah, saya kalau berada di sisi Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita tentang sorga, neraka, tentang agama. Wah, luar biasa saya rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Tapi begitu saya kembali ke rumah, melihat anak-anak, istri, harta, saya lupa lagi. Saya lalai lagi. Makanya beliau bilang, Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Karena di sini lain, di sana lain, begitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya ya, saya juga seperti itu. Ini dari hebatnya Abu Bakar ini. Beliau tidak puji diri ya, tapi beliau langsung introspeksi diri juga. Kalau begitu ayo kita sama-sama menuju rumah Rasulullah SAW. Datanglah mereka ke rumah Nabi SAW. Hanzalah kembali mengucapkan ucapannya. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Nabi tanya, ada apa? Hanzalah terangkan. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Hanzalah, andai kata kalian selalu di kondisi yang kalian berada di sisiku, para malaikat akan turun menyelami kalian di jalan-jalan dan di ranjang-ranjang kalian. Maksudnya kalian ini akan hebat sekali. Malaikat turun nanti salami kalian di jalan-jalan dan di ranjang kalian. Tapi kata beliau, walakin sa'atan ya Hanzalah. Tapi harusnya itulah sesaat dan sesaat. Jadi memang kehidupan ada kondisi iman itu naik, iman itu turun. Tapi jangan ketika turun dibiarkan. Jelas ya? Jangan hidup itu semuanya kita buka peluang untuk syaitan menyerang kita. Ada pintu-pintu ibadah yang kita tekuni. Ada sholat, ada kewajiban-kewajiban yang kita jaga. Ya. Dan ini juga harus ada majelis ta'lim. Harus ada ta'lim. Kalau mau baik dalam segala hal. Sebab menuntut ilmu itu pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasulullah SAW, penjagaan untuk diri. Penjagaan untuk diri. Itu harus ada di prinsip kehidupan hal yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum.